Alhamdulillah, jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati. Teriring doa untuk kita semua senantiasa sehat walafiat dalam naungan rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana suasana hati kita? Ketahuilah, kita akan bisa tahu seperti apa suasana hati kita bila kita sejenak merenungkan saja apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, bahwasannya hati laksana cermin. Kaca tidak akan bisa berfungsi atau kehilangan fungsinya apabila yang pertama kacanya kotor, buram, berdebu, sehingga saat bercermin tak tampak gambar, dan bahkan saking banyak debu-debu yang menempel ditambah dengan karat, tidak lagi bisa berfungsi kaca tersebut. Yang kedua, kaca cermin kehilangan fungsi manakala kacanya sudah bagus, bersih, tapi sayang membelakangi cerminnya di depan, menghadapnya ke belakang, tak tampak wajah kita. Yang ketiga, cerminnya sudah bagus, bersih, rapi, tak ada lagi kotoran-kotoran, debu, tidak ada karat, dan menghadapnya sudah benar. Tetap yang ketiga akan hilang fungsinya apabila antara cermin dengan dirinya ada hijab penghalang, ada dinding cermin di depan, kita menghadap, ada dinding hordeng tebal saja misalnya, tak tampak gambar. Ada lagi yang keempat, cermin kehilangan fungsi karena yang ingin dilihat walaupun sudah bersih cerminnya, menghadapnya tepat, tidak ada hijab atau dinding yang menghalang antara dirinya dengan cermin. Persoalannya yang ingin dilihat bagian belakang tubuhnya, katakan lehernya, bagian belakang tengkuknya. Sulit. Caranya ambil cermin satu lagi, baru bisa dia. Begitupun hati, mari kita mawas diri, introspeksi, muhasabah, evaluasi kembali, menyelami lagi diri kita, khususnya terkait suasana hati kita. Hati laksana cermin, maka cermin kehilangan fungsi manakala kotor, berdebu, banyak karat, dan semakin kotor hilang fungsinya. Begitupun hati, apabila maksiat, munkarat, dosa yang kita perbuat enggan untuk ditaubati, jangan heran berat menerima kebenaran, jangan heran sulit dinasehati, jangan heran berat untuk ibadah, karena laksana cermin tadi tak tampak gambar. Hati pun manakala dosa-dosa bintik-bintik yang menempel pada suasana hati yang diakibatkan oleh maksiat munkarat yang belum dibersihkan, belum ditaubati, kehilangan fungsinya hati. Wallahu alam seperti apa kita. Bersihkan. Tubu ilallah taubatan nasuha.
bertobat kembali pada Allah dengan taubatan nasuha. Ringan ibadah, mudah dinasehati, mulai bercahaya dan mudah untuk bisa meraih hal-hal yang diridhoi ilahi. Yang kedua, suasana hatinya sudah banyak diinsafi, banyak istighfar, menyadari, dan dia jaga kilauan cermin hatinya, tidak ingin maksiat lagi, berusaha sedemikian rupa, kalaupun terjerembab dia buru-buru taubat kembali, dia perbanyak istighfar. Akibatnya mulai berkilau, suasana batinnya mulai tenang. Yang kedua, salah menghadapnya. Sholatnya sudah bagus, rajin ibadahnya, wah hebat, dia lakukan amal-amal kebaikan. Tapi sayang, salah menghadapnya laksana cermin ke belakang. Artinya salah niatnya, beramal untuk riya, beramal sombong, takabur, beramal bukan semata-mata karena Allah, tapi karena egonya, karena keakuannya. Banyak orang yang beribadah mengecilkan orang-orang lain yang belum seirama dengannya, sehingga laksana dia membelakangi cermin, artinya belum lillahi ta'ala. Perlu untuk itu mengenal lebih jauh jati dirinya, hakikatnya ibadah yang dipersembahkan. Hadapkan bukan hanya saat sholat, raga menghadap kiblat, akan tetapi qalbul mukmin baitullah, hati orang beriman rumah Allah, hatinya selalu terpaut pada Allah, lillah karena Allah, billah dengan Allah, dan dilakukan semua bukan untuk apa-apa dan siapa-siapa, semata mengharap ridhonya. Kemudian yang ketiga, sudah bagus orangnya, tekun ibadahnya, ringan langkah untuk berbuat kebaikan, dilakukan semata karena Allah. Terus dia insafi, dia sadari banyak taubatnya, tidak akan mengulangi hal ihwal yang buruk lagi, dosa, maksiat, munkarat. Yang ketiga, ada hijab antara cermin dan dirinya, ada penghalang. Apa itu? Aneka penyakit hati, ujub, riya, sombong, takabur, iri, hasad, hasud, dendam, merasa lebih hebat. Tak boleh sedikit melihat sebuah perbedaan, membid'ahkan, gampang untuk menghakimi seolah-olah kunci surga sudah dipegangnya. Hati-hati, karenanya kita harus jangan merasa pintar, kita harus pintar dalam merasa, sebab akan menjadi hijab. Ego kita pun, kedirian, keakuan kita, merasa lebih hebat, banyak hafal hadis, banyak hafal ayat-ayat Quran, karena merasa dirinya rajin tahajud, rajin ibadah-ibadah yang lainnya, dan sudah banyak guru-gurunya, menguasai ilmu ini, ilmu itu, seolah sudah merasa hebat. Berbeda sedikit saja sudah mulai mengklaim ini salah, ini benar, itu salah, yang tepat aku. Hati-hati, ini bisa menghijab diri kita untuk takarrub, mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan semuanya itu, jadilah hamba Allah yang tawadu, rendah hati, bersahaja, masuk ke gerbang hikmah. Jadikan hal yang berbeda tetap kita sikapi dengan arif bijaksana. Yang keempat, persoalan cermin tadi yang ingin dilihat bagian belakangnya, maka kita harus banyak muhasabah,
Sulit kita melihat bagian belakang kita, rasanya sudah benar saja, sudah hebat saja. Untuk itu ambil cermin satu lagi, selalu bercermin kepada Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bercermin, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Sehingga kita ingin, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa dirimu bersih suci, sehingga dia lihat ternyata tak mampu melihat belakang bagian tubuhnya, harus dengan cermin satu lagi. Artinya pelajari, hayati, sadari betapa kehidupan para nabi dan rasul, para siddiqin, syuhada, solihin, itulah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang senantiasa lurus jalannya, yakni para nabi, rasul, siddiqin, syuhada, solihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurka dan tersesat. Dengan cermin satu lagi kita akan ukur diri kita, sehingga tolak ukurnya selalu ati Allah wa ati Rasul, dan jalan-jalan yang membuat kita terus taat pada Allah dan Rasulnya, serta jalan para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Berada di mana hati kita, maka kita yang tahu. Untuk itu Allah pun yang maha mengetahui. Penting agar senantiasa kita hidup dengan penuh kesadaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahhibni qad balagta min ladunni uzra. Semulia-mulia iman seseorang adalah bahwa ia tahu Allah bersama dia di mana saja berada. Sejalan dengan surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimum bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu, tampakkanlah, sungguhnya dia Allah maha mengetahui segala isi hati. Sahabat-sahabatku sekalian, semoga umur yang tersisa jadikan hidup ini, bersihkan hati laksana cermin. Jangan menunggu nanti, jangan menunggu esok, segera. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, bersegera menuju ampunan Allah dan surganya. Surga dunia, kedamaian di hati. Dan tubu ilallah taubatan nasuha, bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian setelah membersihkan hati, maka kita harus jalani hidup ini, menghadapnya harus tepat, semata-mata lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangkan hijab dinding-dinding hati antara kita dengan cermin, antara kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi penyakit-penyakit hati, iri, ujub, sombong, takabur, dendam, apalagi pakai kesumat. Masyarul muslimin, saudara-saudara sekalian, sahabat yang dirahmati Allah, kemudian senantiasalah selalu untuk takarrub, mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pakai cermin satu lagi, kita senantiasa tolak ukurnya adalah jalan para nabi, siddiqin, syuhada, solihin, yakni semuanya sebagai khataman nabiyin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sehingga Islam yang rahmatan lil alamin akan menjadi terwujud dalam hidup dan kehidupan kita, dan muaranya adalah
akhlakul karimah. Semoga Allah rahmat diberkahi ridhoi kita semua, dan saya akan menutupnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Ar-Ra'd. Sama-sama kita hafal ayat yang ke-28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang-orang beriman tentram, tenang hatinya dikarenakan terpaut hatinya pada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan senantiasa terpaut hati berzikir pada Allah, hati akan tentram. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.